Timnas Garuda harus menelan pil pahit kalah hadapi Timnas Irak di Stadion Gelora Bung Karno. Lagi-lagi skuad Garuda harus kalah dengan skor 2-0 dari tim berjuluk Singa Mesopotamia. Dengan kekalahan tersebut, peluang Indonesia untuk lolos ke ronde 3 akan sedikit lebih berat. Mari kita simak bagaimana skenario timnas agar bisa lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sekaligus pastikan kunci satu slot di Piala Asia 2027 mendatang dalam tajuk Analisa. Tim nasional Indonesia asuhan Sintayong sejatinya mengincar kemenangan agar dapat mengamankan satu tiket ke ronde ketiga lebih awal dengan turunkan starting mayoritas pemain abordnya seperti Tom Hei, Sandy Walsh, Sen Patinama, Orat Mangun, Rafael Struijk, Justin Hubner, Nathan, hingga Jordi Amat. Sementara itu, Irak yang sudah memastikan satu tiket ke ronde 3 pun tak meremehkan kekuatan Indonesia. Mereka pun alhasil masih menurunkan skuad terbaiknya, kalah hadapi pasukan Sintayong. Nama seperti Aimen Hussein, Jidan Iqbal, serta Ali masih menjadi andalan Jesus Casas di starting 11 Irak. Pertandingan babak pertama pun berakhir 0-0. Kedua tim saling menyerang dengan skema taktik terbaiknya. Petaka pun dimulai pada babak kedua di menit ke-54 bagi kubu Indonesia. Kala Justin Hubner dianggap melakukan handsball oleh wasit Sean Evan asal Australia. Aimen Hussein yang ditunjuk sebagai algojo pun sukses merobek gawang yang dijaga oleh Hernando Ari. Skuad Garuda yang mencoba meningkatkan tempo serangan lagi-lagi harus menerima hukuman kala Jordi Amat mendapat kartu merah setelah dianggap menekel keras Zidan Iqbal pada menit ke-59. Lagi-lagi Irak mendapatkan penalti kedua pada menit ke-74 lewat pelanggaran Hernando Ari di kotak penalti. Beruntung kali ini Aimen Hussein gagal mengeksekusi tendangan penalti setelah bola yang ia lesakan melambung tinggi di atas gawang Hernando Ari. Bermain dengan 10 pemain, pasukan Garuda sejatinya hampir saja menyamakan kedudukan lewat peluang Orat Mangun. Namun sayang, bola berhasil diselamatkan kiper Irak Jalal Hasan. Pada menit ke-88, Indonesia kembali harus kebobolan lewat gol dari pemain muda Irak, Ali Jassim, setelah sukses memanfaatkan blunder dari Hernando Ari. Hasil 2-0 pun tak berubah hingga peluit panjang babak kedua dibunyikan. Di laga lain, Vietnam yang nampaknya masih memiliki asa untuk lolos ke ronde ketiga kala berhasil kalahkan Filipina dengan skor dramatis 3-2. Dengan hasil tersebut, Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 7 poin, disusul dengan Vietnam 6 poin, dan juru kunci Filipina yang hanya mengemas 1 poin. Dengan hasil tersebut, dipastikan Indonesia akan melakoni laga penentu melawan Filipina agar dapat lolos ke ronde ketiga. Adapun skenario Indonesia untuk lolos adalah sebagai berikut ini. Jika Indonesia menang dari Filipina, maka poin yang akan didapatkan Indonesia adalah 10 dan tak mungkin dikejar oleh Vietnam. Meskipun Vietnam berhasil mengalahkan Irak di laga pamungkas, karena maksimal poin Vietnam adalah 9. Jika Indonesia imbang melawan Filipina, maka Indonesia akan meraih poin 8 dan hasil tersebut membuat Indonesia bergantung pada pertandingan Irak versus Vietnam. Indonesia masih bisa lolos andai Vietnam dan Irak bermain imbang atau Irak kalahkan Vietnam. Namun jika Vietnam berhasil menang, maka Vietnam dipastikan lolos dengan raihan 9 poin, unggul 1 poin dari Indonesia. Jika Indonesia kalah, maka harapan satu-satunya Irak harus kalahkan Vietnam di laga pamungkas. Dengan hasil tersebut, klasemen sementara saat ini takkan berubah. Dengan Irak yang mengoleksi 18 poin, Indonesia di peringkat kedua dengan 7 poin, Vietnam 6 dan Filipina 4. Namun jika Vietnam berhasil menahan imbang Irak, maka poin Indonesia dan Vietnam akan sama, mengoleksi 7 poin, dan akan dihitung produktivitas gol. Jika sama, baru dihitung head to head sesuai aturan FIFA yang tertuang dalam regulasi Piala Dunia 2018 artikel 32.5. Yap, jadi kesimpulannya Indonesia wajib menang atas Filipina di matchday terakhir untuk pastikan kunci satu slot di ronde ketiga kualifikasi zona Asia agar tak bergantung pada pertandingan Irak melawan Vietnam. Semoga saja pasukan Sintayong mampu tampil maksimal melawan Filipina, mengingat peluang Filipina sendiri sudah dipastikan tertutup setelah kekalahan mereka atas Vietnam di laga terakhirnya. Jangan lewatkan info menarik tentang dunia sepak bola lainnya dengan subscribe channel ini. Dan akhir kata, terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir dan salam olahraga.